Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pemirsa semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki di 10 hari pertama bulan Ramadan. Semoga kita semakin sehat dan kita terus diberi semangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Tentunya ini juga tidak lepas dari makanan yang kita konsumsi, sehingga akan semakin menambah energi kita dan kita tetap bisa fresh meskipun seharian kita melaksanakan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bahwa makanan yang halal lagi thayyib adalah dapat membantu untuk membentuk karakter anak. Sebagaimana yang sudah saya cuplik di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, bahwasanya perintah Allah untuk makan dengan makanan yang halal juga thayyib bukanlah sekedar perintah yang tidak mempunyai arti dan tidak mempunyai manfaat dalam kehidupan. Tetapi makanan halal dan thayyib tentulah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter manusia. Karena itu, di dalam memberikan makan kepada anak-anak, tentunya ada dua hal unsur penting ini yang patut kita perhatikan. Yang pertama yaitu dari unsur kehalalan. Halal di sini adalah ada dua hal yang patut kita perhatikan. Halal dari segi zatnya. Apa yang dimaksud dengan halal dari segi zatnya? Halal yang memang secara syariat makanan tersebut dihalalkan dan tidak haram hukumnya kalau memakan makanan tersebut. Seperti ayam adalah halal, secara zatnya juga dihalalkan secara syariat. Berbeda dengan babi yang memang secara agama dilarang, haram bagi umat Islam untuk memakan babi. Yang kedua adalah halal dari segi memperolehnya. Karena meskipun halal, kita mengetahui makanan itu adalah halal secara syariat, tetapi kalau memperolehnya adalah haram, maka makanan itu pun tidak bisa disebut sebagai makanan yang halal. Misalnya, makanan ayam yang memang secara agama adalah dihalalkan, tetapi kalau kita memperoleh ayam itu dari mencuri, maka makanan itu akan menjadi haram. Ataupun halal dari segi mengolahnya. Kadang-kadang ada yang tidak sebegitu memperhatikan. Mereka berpikir bahwasannya makanan yang akan ia masak adalah makanan halal. Sudah betul makanannya diperoleh dari cara yang halal, membeli, tidak mencuri, dan juga makanan yang dimasak adalah makanan yang memang diperbolehkan oleh agama. Tapi sayang, satu hal yang tidak diperhatikan, mereka memasaknya memakai minyak yang ada unsur babinya, di mana unsur babi ini adalah haram untuk dimakan kita semua. Sehingga meskipun makanan itu adalah kelihatannya halal secara zatnya, secara hukumnya, tetapi karena mengolahnya adalah tidak halal, maka makanan itu pun menjadi makanan yang haram. Begitu juga dengan makanan yang thayyiban. Makanan yang thayyiban, makanan yang baik di sini adalah menuju makanan yang sehat. Karena tidak semua makanan yang enak dimakan itu makanan yang sudah memenuhi standar gizi. Makanan yang sehat adalah makanan yang tidak banyak terdapat zat kimia, di antaranya adalah makanan yang tidak berbau zat pengawet, makanan yang tidak banyak dengan zat pewarna, dan makanan yang tidak banyak dengan zat perasanya.
Ini adalah hal yang paling penting pada saat kita memilah-milah makanan untuk anak kita dan juga tentunya untuk kita sendiri, di mana zat-zat yang berbau kimia ini tentunya nanti akan berdampak kepada kesehatan kita. Meskipun tidak baik, tidak kelihatan di awal, tapi tentunya di proses selanjutnya akan berdampak pada kesehatan kita. Baiklah, saya akan membicarakan tentang kehalalan makanan. Makanan yang halal ini jelas sangat berdampak kepada karakter tumbuh manusia. Termasuk di sini adalah karakter anak kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladi. Setiap makanan yang tumbuh dari makanan yang haram, maka larinya lebih cepat ke neraka daripada ke surga. Artinya bagaimana? Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang mana makanan itu mengandung makanan yang tidak halal, tentulah akan memonitor pada darah dan tubuh kita, yang akan menggerakkan kepada hati kita. Karena ada di dalam hati kita adalah ala wahya qalbu. Ingatlah, dalam hati kita ada yang namanya hati. Hati ini adalah dari darah, yang mana kalau darah ini tumbuh dari makanan yang haram, maka pergerakan hati kita adalah sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Meskipun ditengarai dan di tengah kehidupan orang yang baik, tapi karena darah yang mengalir, hati yang tumbuh dari makanan yang haram, setiap percikan kebaikan, setiap mata dan telinga yang memandang dengan kebaikan akan menutup pada hati nuraninya. Sebagaimana Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim, akan tertutuplah hati mereka, karena hati mereka kebanyakan dengan makanan-makanan yang haram. Karena itu anak-anak kita yang makan terkonsumsinya dari makanan yang haram, yang mana orang tua memberikan makanan anak dari rezeki yang haram, maka itu akan sangat berdampak kepada pembentukan karakter anak, sehingga anak-anak kita pada saat kita nasihati tidak bisa menjadi anak yang bisa ikhlas menerima nasihat orang tua. Mereka cenderung untuk membantah, bahkan bisa jadi cenderung untuk mencaci orang tuanya, menjauhi orang tuanya, atau yang bahasa sekarang, anak sekarang justru menstorikan bagaimana orang tuanya di halayak publik. Ini karena apa? Makanan haram yang dimakan oleh anak kita. Di samping itu, makanan yang halal akan menjadikan ketenangan bagi anak kita dan juga kita yang telah makanan halal. Karena apa? Dalam diri kita tidak ada yang namanya ketakutan rasa dosa. Tidak dibayang-bayangi dengan rezeki haram yang kita makan. Karena rezeki yang kita makan adalah dari makanan yang halal, sehingga juga akan menjadikan ketenangan bagi kita dan juga anak-anak kita. Selanjutnya adalah thayyibah. Ini juga penting dari unsur makanan, yang mana gizi yang terkandung dari anak-anak kita juga harus terpenuhi. Ada karbohidrat, ada protein, dan juga ada sayur, mineral, dan semuanya ini juga penting untuk diperhatikan. Sehingga anak-anak kita yang terpenuhi gizinya, makanannya sehat, otomatis juga akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Anak yang sehat akan mudah menerima pembelajaran, akan mudah diajak komunikasi, karena mensana men incorpore sano. Di sanalah terdapat jiwa yang sehat dari tubuh yang sehat juga. Karena itu, saya garis bawahi sekali lagi, setiap apa yang ada dalam perintah Allah dalam Al-Quran bukanlah sekedar pernyataan atau kalamullah yang tidak mempunyai arti, tapi justru mempunyai manfaat yang positif sangat besar, dan tentunya kita bagi umatnya untuk menjalankan dan mentaati segala apa yang menjadi perintah Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita, kehalalannya dan kethayyibahannya, juga untuk kita semuanya, untuk mendukung proses dalam melaksanakan ibadah dan menjaga stamina tubuh yang selalu dalam ridha Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.